Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Nadila dengan NIM 0545858484 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Nah, baiklah, pada video ini saya akan melakukan demonstrasi beberapa perintah command prompt sesuai dengan tugas 2 jaringan komputer seperti menggunakan CD, CLS, ping atau threads dan lain sebagainya. Yang dimana di sini saya akan jalankan perintahnya satu persatu dan menunjukkan bagaimana cara kerjanya, apa fungsi utamanya serta bagaimana hasil yang muncul di layar. Nah, dengan praktik ini saya berharap mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi mengenai dasar-dasar penggunaan command prompt dalam pengolahan sistem jaringan yang lebih lanjut. Baiklah, yang pertama saya akan menggunakan CD yang dimana cara kerjanya mengubah direktori aktif berdasarkan path yang diberikan yang memiliki fungsi utama untuk berpindah folder di command prompt. Jadi kita langsung buat cd enter. Nah, di sini sudah ada c user. Terus yang kedua ada cls enter. Nah, cara kerjanya menghapus seluruh teks yang sudah ditampilkan di jendela CMD, lalu fungsi utamanya membersihkan layar agar tampilan CMD lebih rapi. Nah, tadi sudah ada tulisan, sekarang cuma ada C-user. Dan yang ketiga ada CLS lagi, CLS garis miring tanda tandanya enter. CLS ini memiliki cara kerja menampilkan informasi bantuan mengenai perintah CLS. Fungsi utamanya memberikan penjelasan lengkap tentang penggunaan CLS. Yang keempat ada dir. Nah, dir ini memunculkan daftar opsi dan penjelasan perintah dir, memiliki fungsi utama untuk memahami fungsi dan format penggunaan dir. Ini dia hasilnya. Yang kelima, if config. Nah, if config ini mengambil dan menampilkan konfigurasi jaringan dari sistem yang memiliki fungsi utama melihat IP dasar seperti IPv4, subnet, MAX, dan gateway. Lanjut ke if config all. Nah, if config all menampilkan konfigurasi jaringan secara lengkap dari semua adapter, mengecek detail jaringan seperti MAC address dan juga DHCP dan DNS. Nah, DHCP, DNS, terus ada MAC address, terus sampai config all ya. Terus if config config ini memiliki cara kerja untuk menampilkan daftar penggunaan dari opsi perintah if config. Fungsi utamanya adalah memberikan panduan lengkap untuk semua fungsi if config. Jadi di sini ada in config all, ada if config new, terus ada if config else. Jadi digabungkan menjadi satu di if config. Terus yang ini if config release. Nah, digunakan untuk melepaskan alamat IP dari adapter jaringan yang memiliki fungsi utama menghapus IP yang diberikan oleh DHCP untuk pembaruan jaringan. Ini dia. Terus ada if config renew. If config atau renew itu mengirim permintaan ke server DHCP untuk mendapatkan IP baru yang memiliki fungsi utama memperbaharui alamat IP setelah lelas. Yang 10 ada if config display date. Nah, cara kerjanya menampilkan isi change DNS yang tersimpan di komputer, memiliki fungsi utama mengecek catatan nominal yang pernah diakses. Terus ada if config yang dimana cara kerjanya menghapus chain DNS pada sistem dan juga mengatasi error DNS dan memastikan data domain diperbarui. Lanjut ke if config register. Nah, mendaftarkan ulang informasi DNS ke komputer ke server DNS yang memiliki fungsi utama memperbaiki masalah identitas mengenai identitas jaringan atau domain. 13 ada ping. Ping ini mengirim paket ICMP, alamat tujuan, dan menunggu balasan. Nah, fungsi utamanya mengecek konektivitas dan kecepatan respon jaringan. Yang keempat ada 14 ada netstat. Iya.
Nah, NetTouch ini berfungsi untuk mengambil data koneksi, aktif, listening port, dan statistik jaringan yang memiliki fungsi melihat aktivitas jaringan dan port yang digunakan pada sistem. Nah, ini theme white. Oke, terus thread. Terus mengirim paket bertahap untuk melihat jalur menuju host tujuan, memiliki fungsi menunjukkan rute perjalanan paket dan lokasi keterlambatan. Ini dia. Terus ada path ping. Nah, path ping ini digunakan untuk menganalisis jalur jaringan dengan menggabungkan ping dan threads yang memiliki fungsi mengukur paket loss di setiap hop untuk mendeteksi gangguan. Yang baru, ini kita pakai yang baru tadi ya, kita pakai di Kenapa perintahnya tidak muncul? Ternyata setelah saya cari tahu itu karena karena tadi kan kita sudah masuk ke NS Lookup ini. Nah, jadi itu termasuk ke interaktif mode milik NS Lookup. Tanda bahwa kita itu sudah masuk ke mode ini adalah munculnya prompt seperti ini. Nah, bukan yang user ini. Nah, mode ini semua yang kita ketik itu dianggap sebagai nama domain, bukan sebagai perintah prompt biasanya. Nah, makanya kita harus mengetik oleh karena itu ketika saya mengetik net, route, dan net tadi, itu dia tidak akan muncul hasilnya karena domain di net, route, dan net itu termasuk tidak terdapat di NS Loop. Nah, maka muncullah pesan seperti ini. You now can find route, no exit domain. Oke, jadi cara mengatasinya kita harus keluar dulu dari mode NS Loop. Nah, sebelum menjalankan perintah lain, caranya ketik exit. Coba kita ketik exit. Nah, muncul lagi user. Oke. Jadi terus sampai mana? NS Loop. Terus sudah net. Oh, ternyata sama seperti tadi ya di NS Loop tadi. Kalau kita sudah mengetik net ini, jadi perintah sistemnya itu di net. Jadi untuk itu kita exit dulu keluar. Nah, kembali lagi ke perintah coming float-nya. Nah, baru sesudah net ini kita press router. Nah, router ini membaca dan mengubah tabel routing pada komputer, terus mengatur arah lalu lintas data ke jaringan tertentu. Oke, yang terakhir ada net. Nah, net ini membaca dan mengubah tabel routing pada komputer. Nah, tabelnya tadi seperti ini berubah menjadi yang ini. Nah, mengatur arah lalu lintas ke data jaringan tertentu. Oke. Nah, baiklah, itu tadi seluruh demonstrasi perintah command prompt yang sudah saya praktikkan untuk tugas ini, mulai dari perintah dasar seperti cd dan here hingga perintah jaringan seperti if config, pick, thread, dan net, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya tunjukkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja setiap perintahnya. Terima kasih sudah menonton saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sedang belajar hal yang sama. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.